Mati adalah terlepasnya nyawa dari raga dunia. Maka setelah mati, orang tak lagi menyebut dirinya aku, melainkan jiwa yang mengembara sendirian di alam yang asing dan memulai perjalanan baru menuju Tuhan. Akan tetapi tak selamanya sang jiwa benar-benar pergi. Ada kalanya di saat jiwa pergi mengembara, terpaksa untuk kembali pada raga duniawi. Selamat datang di Diary Misteri setelah mati suri. Di video kali ini saya akan mengajak kalian terlebih dahulu untuk berkenalan dengan seorang gadis cantik bernama Indri Trenggono. Kita panggil saja Indri ya. Yang kala itu di saat kejadian tahun 2008, dia masih baru berusia 23 tahun. Nah ceritanya nih, malam itu Indri memutuskan untuk pergi nongkrong bersama beberapa teman dan juga pacarnya di sebuah klub di Jakarta Selatan. Setelah merasa puas menikmati malam, hari itu Indri yang sedikit mengantuk karena habis minum Mirol, memutuskan untuk pulang ke rumahnya bersama pacarnya Aji. Aji pun sama nih, kondisinya sama-sama sedikit keliengan karena habis minum Mirol. Dan setelah saling berpamitan dengan teman-temannya, Indri dan Aji pacarnya langsung menuju ke sebuah basement, tempat di mana mobil mereka diparkirkan. Sebuah mobil sedan warna putih. Seperti biasa, Aji berada di belakang kemudi, sementara Indri duduk di jok sebelahnya, jadi mereka sebelah-sebelahan. Jalanan Jakarta kala itu masih sangat sepi, jelas saja ini jam 3 subuh ya Darla. Dan pengguna jalanan cuma mereka aja nih yang ngelintas jalan. Aji memang sedikit keliengan, tapi tenang, Aji sangat lihai mengemudikan mobil. Dan ini bukan kali pertama Aji mengemudi dalam kondisi yang sedikit doyong. Awalnya semuanya lancar-lancar saja, sampai di sebuah ruas jalan yang sangat sepi dan sedikit gelap, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Abdullah adalah seorang petugas keamanan apartemen. Kala itu dia sedang menyeruput kopi manisnya dari sebuah gelas kecil. Hari itu Abdullah bertugas dengan Burhan. Burhan lagi berkeliling sementara Abdullah tinggal di pos. Sambil mengamati keadaan sekitar, sepertinya semuanya baik-baik saja. Mendadak dari jarak yang tidak terlalu jauh, Abdullah mendengarkan ada bunyi dentuman. Sepertinya lagi ada tabrakan. Langsung Abdullah menuju ke pusat bunyi itu dan ternyata benar. Di sana dia mendapati ada sebuah mobil sedan berwarna putih yang posisinya sudah naik ke atas trotoar dan menabrak pagar beton. Kondisi mobil rusak parah, hampir sekeliling mobil itu rusak, ringsek semuanya, terutama di sisi kiri. Dan di sisi kiri itu, pintu mobilnya betul-betul ringsek-sek. Saat Abdullah sampai di lokasi tabrakan, ada beberapa orang tuh udah berkerumun mengelilingi mobil tersebut. Di antaranya adalah petugas keamanan perumahan, apartemen, dan beberapa penjual rokok di atas trotoar. Nah, polisi segera datang disusul dengan mobil ambulans. Ada 2 orang yang berhasil dievakuasi dari dalam mobil. Ya, mereka adalah Aji dan Indri. Keduanya sudah dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, terutama si Indri, dari hidung dan juga mulutnya keluar cairan berwarna merah. Di mana aku? Kenapa aku sendirian? Tubuhnya tak lagi dapat dia rasakan. Indri berjalan sendirian di sebuah tempat yang sangat gelap. Dia tidak bisa merasakan kakinya berpijak, tubuhnya ringan seperti kapas. Dia seperti melayang, berkeliling-keliling di sebuah tempat. Tak lama kemudian, tiba-tiba dia berada di sebuah tempat yang sangat indah. Ada di antara awan-awan. Indri merasa lelah dan memutuskan untuk berhenti. Ada sebuah bangunan indah, tak begitu besar, dindingnya berwarna putih, lantainya seperti kristal, atapnya berbentuk kubah menyerupai masjid. Indri masuk ke dalamnya. Dia bersandar di salah satu tiangnya yang terbuat dari batu marmer. Di sini sejuk tapi sunyi. Tak lama setelah itu, Indri melihat ada sosok pria berjubah putih, wajahnya sangat tampan. Kemudian pria itu berkata kepada Indri, "Kembalilah." Pria itu menyuruh Indri untuk segera keluar dari bangunan itu sembari menunjuk ke sebuah arah. Indri segera melangkah keluar. Di luar pintu, Indri melihat cahaya yang sangat-sangat terang. Itu seperti lorong panjang yang penuh dengan cahaya. Dia masuk ke situ, dan dalam sekejap, Indri merasakan sesak di bagian dadanya. Sakit di sekujur tubuhnya. Dia mulai merasakan ada tubuh yang bisa digerakkan. Mulai dari jari-jari kaki, jari-jari tangan, dan perlahan dia membuka matanya. Dia merasa aneh, karena ternyata tubuhnya sudah ditutupi dengan kain putih dari ujung kaki sampai wajah. Sepertinya tadi dia sudah mati dan kini jiwanya kembali. Indri baru saja terbangun dari mati suri. Perlahan dia membuka kain penutup wajahnya. Dia berusaha memahami keadaan sekelilingnya. Semua orang di sana menangis, teman-temannya menangis, keluarganya menangis.
Tapi saat mereka mengetahui Indri membuka kain penutup wajahnya, mereka ketakutan sih awalnya, tapi kemudian langsung memeluk Indri dengan bahagia. Indri belum jadi mati. Sampai pada akhirnya, semua orang-orang menyadari Indri benar-benar terbangun. Tapi tunggu, ada beberapa keluarga, teman-teman, ada 2 orang perawat, ada 1 dokter, tapi anehnya Indri jadi bisa melihat ada banyak orang selain mereka, berwajah pucat dan semua memakai pakaian putih. Tatapan mereka kosong. Seketika itu juga Indri tersadar, sekembalinya dia dari mati suri, segala sesuatu yang dia lihat sudah tidak sama lagi. Ada kalanya Indri bisa melihat pemandangan-pemandangan aneh yang manusia lain tidak bisa melihatnya. Nah, walaupun di sini Indri sudah tersadar dari mati surinya, ternyata Indri masih harus mendapatkan perawatan yang cukup intensif di sebuah rumah sakit. Dan dia mengetahui bahwa Aji juga baik-baik saja. Karena saat dia bertanya ke keluarganya menjawab Aji ada di ruangan sebelah juga mendapatkan perawatan yang sama. Dan di saat inilah Indri baru benar-benar sadar, jika kita berada di sebuah ruangan kosong dan kita sendirian, itu sebenarnya kita tidak pernah benar-benar sendiri. Nah, apa yang Indri lihat di pojokan kamar tempat dia dirawat? Di situ dia melihat ada sosok perempuan tua, rambutnya panjang, lusuh, tipis kayak rontok gitu. Dan dia duduknya itu posisinya jongkok di pojokan, menghadap ke pojokan, membelakangi Indri. Jadi Indri hanya bisa melihat punggungnya. Hanya sesekali saja sosok nenek tersebut melihat ke arah Indri dan langsung balik lagi untuk menatap ke pojokan. Tangannya terus-menerus mengorek-ngorek lantai kamar rumah sakit seolah-olah itu tanah dan dia tuh seolah-olah mencari-cari sesuatu. Kulitnya pucat, wajahnya seram, tatapannya kosong. Nah, rutinitas di dalam rumah sakit itu selama Indri dirawat di sana sama seperti rumah sakit yang lain. Akan ada beberapa suster yang dalam sehari itu ada 3 kali mengunjungi Indri hanya untuk melihat apakah cairan infusnya udah waktunya diganti habis apa belum. Ada juga petugas yang membawakan makanan apakah hari itu Indri sudah makannya itu benar apa belum. Nah, tidak ada yang aneh saat pagi, siang, dan sore. Tetapi anehnya di saat maghrib itu ada lagi suster yang berkunjung, biasanya dia membawakan makanan untuk makan malamnya Indri. Dia tidak pernah datang sendirian dan anehnya kedua suster ini mereka tidak saling bertegur sapa, seolah-olah tidak saling melihat satu sama lain. Seragamnya pun berbeda. Kalau suster di rumah sakit itu kebanyakan seragamnya itu memakai celana, sedangkan suster yang berada di belakang suster yang datangnya maghrib itu selalu memakai seragam berupa terusan, berwarna putih dan sedikit lusuh. Tentu saja Indri seram karena ini adalah sebuah pemandangan baru yang tidak pernah dia lihat sebelum dia mati suri. Tetapi boleh jadi suster ini adalah suster yang paling baik justru di rumah sakit itu. Karena setiap tengah malam tiba justru suster inilah yang selalu datang ke kamarnya Indri untuk mendatangi Indri dan hanya berdiri di sebelah ranjangnya Indri. Atau kalau enggak, dia bisa duduk di sebuah kursi yang ada di ruangannya dan terus-menerus menatap ke arah Indri sampai Indri benar-benar tertidur. Singkat cerita, ini kita sudah berada di hari keempat di mana Indri dirawat. Dan Aji, pacarnya Indri, sudah diperbolehkan pulang untuk melanjutkan perawatannya di rumah secara istirahat di rumah juga. Tetapi Indri masih harus ada di rumah sakit tersebut karena Indri lebih parah daripada pacarnya. Dan sejak saat itu orang-orang yang menunggu Indri jadi lebih sedikit karena kan Ajinya udah pulang. Jadi yang nungguin Indri cuma kakak-kakaknya Indri aja dan secara bergantian mereka menunggu Indri siang dan malam. Tetapi hanya ada 1 orang yang tidak pernah bergantian dan gak pernah absen untuk ngejagain Indri di malam hari. Siapa? Ya suster yang baik tadi. Suster yang baik tadi selalu mendatangi Indri setiap tengah malam dari hari ke-4 sampai hari ke-7. Jadi di sini Indri justru merasa tidak kesepian lagi. Ada suster yang selalu menjaganya sepanjang malam dari hari ke-4 sampai hari ke-7 dan ada satu lagi nenek-nenek yang selalu jongkok di sudut ruangan. Walaupun satu sama lain tidak ngobrol satu sama lain, tetapi di sini Indri tidak pernah merasa kesepian dan gak lagi merasa takut. Dan pada akhirnya di hari ke-7, Indri pun sudah diperbolehkan pulang untuk dirawat di rumah walaupun masih harus berjalan di atas kursi roda. Kondisi Indri bagaimanapun alhamdulillahnya sudah bisa berangsur-angsur membaik. Tetapi kondisi di mana dia bisa melihat makhluk-makhluk astral justru tidak bisa hilang. Sampai bahkan di tahun kedua Indri setelah mati suri, itu Indri baru bisa berdamai dengan keadaan bahwa dia sudah bisa menerima takdir hidupnya kalau dia mulai saat itu sudah bisa didatangi makhluk-makhluk tak kasat mata. Bahkan ya, Indri ini semenjak dia mati suri itu, saat dia berjabatan tangan aja nih sama orang misalkan kenalan gitu, dia bisa langsung tahu seolah-olah ada yang ngasih tahu gitu. Kalau orang ini tuh ada maksud baik, maksud jahat, atau dia itu punya niat-niat tertentu sama si Indri. Jadi seolah-olah di dalam isi kepalanya itu seolah-olah ada suara yang selalu berbisik gitu loh, membisiki ngasih tahu si Indri, ini orang ini jahat, orang ini baik gitu. Dan entah kenapa sejak saat itu teman-temannya Indri itu merasakan atau berkeyakinan bahwa kalau dekat sama Indri itu, Indri ini tuh bawa keberuntungan, entah kenapa.
Dan Indri saat menceritakan pengalamannya, dia berkeyakinan bahwa suara yang dia dengar di dalam kepalanya itu adalah suara dari makhluk yang dia temui saat mati suri di dalam bangunan yang menyerupai masjid tadi itu. Walaupun dia tidak hadir secara wujud, tetapi suaranya dapat Indri dengarkan dengan sangat-sangat jelas di dalam isi kepalanya itu. Orang ini baik Indri, orang ini jahat Indri, hati-hati kamu ada yang ngirim guna-guna dan lain sebagainya. Bahkan nih ya, kalau menurut kesaksiannya Indri yang dia ceritakan ke aku nih ya, sebelum pandemi di Wuhan itu meledak dan menyebar ke seluruh penjuru dunia ini dan memporak-porandakan perekonomian, dia itu sempat nyeletuk ke teman-temannya, kalian harus punya cash, kalian harus pegang cash, karena sebentar lagi kalian akan butuh duit banyak banget, berhenti belanja, berhenti belanja, berhenti belanja, pokoknya nyuruh teman-temannya itu untuk hemat. Dan Indri sendiri juga sama, dia berhemat, tidak lagi shopping, padahal shopping itu adalah hobinya, karena dia seperti ada seseorang yang membisikinya sekali lagi bahwa akan terjadi hal yang kurang baik dan besar dan lama yang akan terjadi di kemudian hari. Dan ternyata benar, 4 bulan setelahnya pandemi pun terjadi. Pernah suatu saat Indri ini punya temen nih, cewek cantik, tapi saat itu kondisinya masih anak kosan biasa dan dia bekerja di kantoran. Indri pernah nyeletuk, nasib kamu bakal bagus loh, kamu akan menjadi orang yang super kaya raya. Dan waktu itu temen-temennya nggak ada yang percaya, mana mungkin aku kan kerjanya kantoran biasa. Tapi bener dong, setelah 3 tahun Indri nyeletuk kayak gitu, dia dinikahi oleh seorang konglomerat di Indonesia ini dan sampai hari ini benar-benar kaya raya tanpa bekerja. Nah, ada sedikit pengalaman yang sangat-sangat epik sih menurut aku. Suatu saat Indri ini lagi nongkrong di kafe sama teman-temannya. Ada di sana ada orang baru yang dikenalin ke Indri. Perempuan, cantik, muda, menarik, berpendidikan, dan cara ngomongnya itu enak gitu. Tapi entah kenapa Indri ngeliatnya tuh aneh. Kalau dilihat-lihat wajahnya itu berubah. Kadang cantik, kadang pucet, kadang cantik, kadang pucet. Tiba-tiba suara di dalam kepala Indri kembali membisikinya Indri. Hati-hati Indri, ini orang pakai susuk. Nah, ada satu lagi pengalaman yang Indri ceritakan ke aku nih ya. Dia itu suatu saat pindah ke rumah baru. Dan seperti biasa kalau dia pindah ke rumah baru itu dia selalu merenovasi rumahnya. Dia nggak mau samaan modelnya sama tetangga-tetangganya. Dia renovasi bagian depan, bagian dalamnya pun didekorasi. Dipasanglah wallpaper. Dan tiba-tiba saat dipasang wallpaper itu udah kepasang rapi nih. Wallpaper baru dipasang dia. Tiba-tiba dia melihat ada bercak-bercak warna merah di wallpaper yang tadinya itu motifnya itu nggak ada warna merah. Dan dia melihat seperti cairan merah. Dan kemudian di saat yang sama dia seperti mendengar jeritan yang seolah-olah berada dari dalam tanah. Tetapi Indri cuek waktu itu dia cuman minta wallpapernya diganti aja. Tukang-tukang pada waktu itu bingung, ibu ini kan baru aja dipasang, kenapa harus diganti bu? Tapi karena dibayar ya sama tukang-tukangnya dikerjain aja. Dan kemudian setelah bertahun-tahun dia tinggal di situ, dia tinggal dulu di rumah itu ya, setelah bertahun-tahun dia memutuskan untuk pindah lagi ke apartemen nih ceritanya. Dan di saat dia pindah, dia baru sadar saat dia pindahan itu dia melihat ada kuburan yang cukup luas gitu di sana, di bagian luar sisi dari perumahannya dia. Ternyata saat dia tanya dan cari tahu ke satpam, ternyata, oh iya bu, memang di sini tuh tempatnya tuh dulu kuburan bu, sampai pojok sana bu. Jadi rumah ibu itu dulu pun juga bekas kuburan. Dan ternyata setelah dia mencari tahu lagi bahwa di salah satu kuburan itu tuh dikuburlah seorang wanita yang memang meninggal dalam kondisi yang kurang begitu baik, meninggal secara tragis dan mengenaskan. Dia adalah seorang wanita yang meninggal dalam sebuah aksi perampokan. Dan mungkin saja menurut keyakinannya Indri nih, jeritan yang tadi dia dengar itu merupakan jeritan wanita yang menjadi korban perampokan tadi. Jadi sebenarnya pengalaman Indri setelah mati suri ini banyak banget ya guys, banyak banget darlah. Gak mungkin aku ceritain dalam satu video, ini akan panjang banget, tapi suatu saat aku akan bikin lagi episode selanjutnya tentang pengalamannya si Indri itu. Karena tadi aja kami teleponan, dia juga udah menceritakan pengalaman-pengalamannya yang lain. Di mall ada, di bioskop ada, pokoknya seru-seru. Jadi itulah adalah sebuah kisah misteri yang diceritakan atau pengalaman misteri lah yang diceritakan Indri kepada aku. Dan sebenarnya bersyukur sih setelah dia mengalami kecelakaan kemudian dia mati suri masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali lagi ke dunia untuk menikmati hidup yang indah ini. Tetapi ada seremnya juga karena dia mulai saat itu harus bisa berkompromi dan menerima keadaan di mana dia bisa melihat hal-hal yang mungkin manusia lain tidak bisa melihat dan gak mau melihat juga. Thank you banget Darla udah mau menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak, like dan komen yang banyak. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.